Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Yunita. Hari ini kita akan belajar tentang diagram. Apa sih itu yang dinamakan tentang diagram? Simak video Bu Yunita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang diagram. Diagram. Apa itu diagram? Nah, diagram adalah gambar yang berfungsi untuk memperlihatkan data pengamatan. Ayo, ulangi sekali lagi ya. Diagram adalah gambar yang berfungsi untuk memperlihatkan data pengamatan. Adapun macam-macam diagram yang harus kalian ketahui. Yang pertama, macam-macam diagram di sebelah. Diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Yang keempat, diagram kotak garis. Nah, ada 4 macam diagram. Sebetulnya ada banyak macam-macam diagram, tetapi di sini Bu Yunita memberikan beberapa macam diagram saja. Yang pertama adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram kotak garis. Dan untuk kelas 3 kalian mempelajari tentang diagram batang dan diagram garis. Bu Yunita akan mengupas satu persatu tentang diagram yang Bu Yunita tulis ini. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam persegi atau persegi panjang. Kita pelajari lagi. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam persegi atau persegi panjang. Nah, ini adalah contoh atau gambaran tentang diagram batang. Nah, Bu Yunita tempel di sini ya, contoh diagram batangnya. Nah, yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang penyajiannya berbentuk statistik yang dinyatakan dalam garis.
kita ulangi sekali lagi ya. Diagram garis adalah diagram yang penyajiannya berbentuk statistik yang dinyatakan dalam garis. Adapun gambarannya atau contohnya, ini contoh diagram garis atau gambaran tentang diagram garis. Bu Yunita tambah juga di sini ya, di bawahnya diagram batang. Nah, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram yang penyajiannya berbentuk statistik yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran. Namanya juga diagram lingkaran ya. Jadi nanti penyajiannya juga bentuknya lingkaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Diagram lingkaran, diagram yang penyajiannya berbentuk statistik yang dinyatakan dalam bentuk lingkaran. Adapun gambarannya, diagram lingkaran seperti ini. Nah, diagram lingkaran seperti ini. Nah, Bu Yunita tambah juga ya di sini. Di sini aja ya. Nah, lalu yang keempat adalah diagram kotak garis. Kita hapus dulu ya. Diagram kotak garis. Apa itu diagram kotak garis? Diagram yang datanya disajikan menggunakan persegi panjang yang diberi garis. Jadi diagram kotak garis adalah diagram yang datanya disajikan menggunakan persegi panjang yang diberi garis atau yang disertai dengan garis. Adapun contohnya atau gambarannya tentang diagram kotak garis. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, Yunita tanda juga ya. Di bawahnya diagram lingkaran. Lalu bagaimana cara kita untuk menggambar diagram-diagram seperti ini? Nah, adapun langkah-langkahnya untuk membuat diagram. Mari kita simak. Langkah-langkah membuat diagram. Yang pertama, menyiapkan data. Yang kedua, membuat tabel frekuensi. Yang ketiga, membuat sumbu mendatar
dan tegak bersambung serta skalanya. Dan yang keempat, kita taruh di sini ya. Yang keempat adalah menggambar, maksud Yunita, menggambar batang-batang yang sesuai dengan tabel frekuensinya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat diagram. Di sini Bu Yunita akan memberikan langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Yang pertama, menyiapkan datanya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat tabel frekuensi. Yang ketiga, membuat sumbu mendatar dan tegak bersambung serta skalanya. Yang keempat, menggambar batang-batang yang sesuai dengan tabel frekuensi. Nah, untuk diagram garis juga sama, namun menggambar ini titik-titik ini, jadi dol-dolnya ini sesuai dengan tabel frekuensinya. Nah, setelah itu Bu Yunita akan memberikan contoh soalnya. Silahkan disimak ya. Contoh soalnya. Data nilai matematika kelas 1. Nah, Bu Yunita gambar frekuensinya. Di sini sudah ada data frekuensinya. Jadi kalian enak tinggal menuliskan aja dan menggambarkan nanti diagramnya. Nilainya, banyaknya, siswa. Nilai 70 diperoleh 5 siswa. Nilai 60 diperoleh 4 siswa. Nilai 80 diperoleh 3 siswa. Dan nilai 90 diperoleh 1 siswa. Dan nilai 100 diperoleh 2 siswa. Nah, yang pertama tadi langkah-langkahnya kan kita harus mencari datanya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat frekuensi. Tetapi di sini dalam soal ini kita sudah mendapatkan frekuensinya. Jadi tugas kalian tinggal membuat sumbu mendatar dan tegak bersambungnya. Di sini. Dan di sini ditulisi banyaknya siswa. Banyaknya siswa.
banyaknya siswa dimulai dari yang terkecil dulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua adalah nilainya 70. Mulai dari 60 dulu. 60, 70, 80, 90, dan 100. Langkah selanjutnya kita menentukan batang-batangnya. Nilai 60. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 60 adalah 4. Nah, kalian kasih garis putus-putus di sini. Lalu kalian garis atau kalian gambar kotak atau persegi panjang di sini. Terus 70 berapa? 5. Persegi panjangnya ya. Nanti kalian garis, kasih garis-garis seperti ini. Lalu 80. 80 ada berapa? 3 siswa. Kalian kasih, jangan lupa kasih garis putus-putusnya ya. 90 hanya 1 di sini. Nilai 100 ada 2 orang. Kalian kasih garis putus-putus. Jadi dah diagram batangnya. Jadi ini adalah diagram batang tentang data nilai siswa matematika kelas 1. Tadi adalah contoh soal diagram batang. Lalu yang kedua, dengan soal yang sama kita akan menggambar diagram garis. Diagram garis sama, sudah menemukan datanya. Lalu kita membuat garis mendata tegak bersambung serta skalanya ini. Lalu kita tinggal membuat nih titik-titik besarnya ini atau dodolnya ya. Dodolnya yaitu 60 di 4. Jadi langsung di sini. Di sini beri 4. Terus 70 di 5. Kasih dodolnya ini diberi 5. Lalu 80 di 3. 80 di 3. 90 di 1. Dan 100 di 2. Nah, tetapi kalau kalian bingung untuk menggarisnya, kalian boleh memberikan garis-garis putus. Boleh sekali, tidak ada larangan ya. Lalu setelah itu kalian bentuk garisnya mulai dari kiri ke kanan ya, digambar seperti ini. Nah, terus ke sini. Nah, ini adalah contoh diagram garisnya. Sudah jadi deh diagram garisnya. Nah, dari diagram batang dan diagram garis, contoh yang sudah Bu Yunita jelaskan tadi, untuk Bu Yunita bisa melihat kalian seberapa kalian pahamnya, Bu Yunita akan memberikan 2 soal yang harus kalian kerjakan.
Silahkan simak soal dari Bu Yunita. Bagaimana, sudah melihat soal-soal dari Bu Yunita? Nah, kerjakan, tidak usah tergesa-gesa, pahami pelan-pelan. Setelah itu, hasilnya jangan lupa dikirim ke WA-nya Bu Yunita. Dan jangan lupa, sebelum kalian menutup channel ini, silahkan like and subscribe video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.